Bab 86, isi hati Akira. Saat Kai sedang gemas-gemas kesal dengan kelakuan istrinya, di tempat yang berbeda nun jauh di kota Paris, pasangan Dion Akira malah mengalami hal kebalikannya. Jika Kai direpotkan oleh sikap tengil Areta, Akira malah direpotkan oleh sikap pemalu dan pendiam laki-laki yang saat ini duduk berhadapan dengannya. Dion Hirawan, pemuda tampan berusia 28 tahun itu tampak gagah dalam balutan jas formal berwarna abu-abu gelap yang terlihat sangat eksklusif membungkus tubuh proporsionalnya, tapi berbanding terbalik dengan sikap pemalunya yang luar biasa. Sejak kejadian perkelahian Akira melawan beberapa berandal di Taman Champ de Mars sore kemarin, Dion yang kala itu gagal menjaga Akira dan malah sebaliknya, Akira yang menyelamatkan dirinya, membuat harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Merasa malu serta insecure bersanding dengan wanita mandiri seperti Akira. Dion mendadak menjadi canggung sepanjang waktu bersama Akira dan tidak berani untuk berbicara atau sekedar bertatap mata dengan wanita tersebut. Bahkan sejak pagi tadi mengikuti rangkaian tur perjalanan mengunjungi tempat-tempat romantis di penjuru kota Paris, hingga saat ini menikmati makan malam romantis yang mewah di atas kapal pesiar yang melintasi Sungai Sen, laki-laki itu duduk bagaikan boneka yang sangat kaku. Hanya berani melirik dan mencuri-curi pandang memandangi wanita cantik yang saat ini mengenakan gaun panjang berwarna senada dengannya. Pakaian couple yang awalnya sudah disediakan oleh sponsor untuk dikenakan oleh Areta dan Kai, tapi kini digunakan oleh mereka. Untung saja ukuran mereka tidak jauh berbeda dan tampak pas di tubuh masing-masing, seakan memang disediakan untuk mereka. Menyadari laki-laki itu selalu mencuri-curi pandang melihatnya, Akira yang sedari tadi bersabar akhirnya tak bisa menahan diri. Kalau memang mau lihat, lihat saja. Kenapa dari tadi harus mencuri-curi pandang melihatku? Teguran frontal Akira akhirnya membawa wajah Dion bergerak ke depan memandangi wanita cantik tersebut. Wajahnya dipenuhi semburat merah dan tersenyum kikuk sambil mengusap tengkuk salah tingkah. Apa kamu menyembunyikan emas di dalam mulutmu itu? Kedua alis Dion terangkat tak mengerti. Sejak kemarin kamu terus membisu. Aku pikir kamu menyembunyikan emas di mulutmu sehingga tak mau membuka mulut untuk bicara, dengusnya kesal. Oh, bukan. Saya hanya, apa kamu jadi takut setelah melihatku bisa bela diri? Oh, bukan karena itu. Sebenarnya karena itu juga sih. Dion menyengir memamerkan deretan giginya. Akira memutar bola mata, meraih gelas kristal koktel, meneguknya sedikit lalu kembali memandangi laki-laki tersebut. Tenang saja, aku tidak akan memukulmu. Jadi tak usah takut. Saya tidak takut. Lalu, kenapa kamu jadi seperti robot begitu? Robot? Saya seperti robot maksudnya. Akira mengangguk. Seharian ini rasanya aku ditemani oleh robot yang hanya mengikut saja dengan tenang. Mata Dion mengerjap-ngerjap. Baru menyadari sikap bodohnya. Maaf, saya tak bermaksud seperti itu. Sebenarnya saya hanya merasa malu sebagai laki-laki yang malah tak bisa melindungimu. Apa aku meminta dilindungi? Santai saja. Aku orangnya simpel. Sekarang zaman sudah berubah, tidak melulu harus laki-laki yang melindungi wanita, paparnya santai. Kembali menyesap koktel pada gelas di tangannya. Jadi, tak usah merasa terbebani. Kalaupun kamu memang merasa ragu untuk bersamaku, kamu katakan saja dengan jujur. Kita bisa buat kesepakatan bersama. Kita bisa menikah hanya untuk formalitas saja, dan bercerai sesuai kesepakatan tersebut. Kening Dion mengerut dalam mendengar penuturan Akira yang seperti tanpa beban sama sekali. Kalau aku tak ingin bercerai dan tetap ingin melanjutkan pernikahan normal seperti pasangan lainnya. Ya tinggal dilanjutkan saja. Apa? Dion terkesiap, tanpa sadar mencondongkan tubuhnya ke depan mendekati wanita di hadapannya. Kamu tahu, kan apa yang akan kita lakukan sebagai pasangan suami istri, berhubungan intim maksudmu? Uhuk. Pemuda polos itu tersedak ludahnya sendiri mendengar perkataan belak-belakan Akira yang sangat terbuka tanpa filter. Akira meletakkan gelas koktel yang dipegangnya ke atas meja lalu segera menyodorkan gelas berisi air putih ke depan. Dion segera menyambar dan meneguknya dengan tandas kemudian memandangi Akira dengan serius. Kamu tak keberatan melakukan hal itu? Kalau kita menikah sungguhan bukannya memang harus melakukan hal itu? Dion menelan ludah susah payah dan memandangi Akira tak percaya. Apa bagimu semua sesimpel itu? Memangnya aku harus bagaimana? Tanyanya balik. Menyilangkan kedua tangan di depan dada dan memfokuskan pandangan melihat Dion. Sudah kukatakan, aku orangnya fleksibel. Aku memandang semuanya dengan rasional dan menyelaraskan pikiran dengan akal logika. Raut wajah Dion yang tadinya canggung tersipu malu seketika berubah penuh kerutan dan ketidakpercayaan. Tampak syok mendengar penuturan wanita tersebut. Bukannya di mana-mana wanita itu lebih berpikir dari hati dan melakukan segalanya hanya dari dorongan perasaan mereka. Kenapa? Kamu seperti orang yang baru saja melihat hantu, Dion dengan segera mengatur ekspresi wajahnya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya sedikit terkejut dengan pemikiranmu. Kenapa harus terkejut? Apa kamu tak pernah merasakan cinta? Cinta itu hanya perasaan sesaat. Pada akhirnya semua orang akan hidup hanya karena saling terbiasa dan membutuhkan. Kening Dion semakin mengerut. Apa kamu tak pernah menyukai seseorang? Suka dengan lawan jenis maksudmu? Iya. Akira diam beberapa detik dengan mengulum bibir ke dalam sebelum akhirnya berucap. Mungkin pernah. Mungkin. Akira mengangguk. Itu dulu. Sudah sangat lama. Apa mungkin karena dia, kamu jadi mati rasa? Spontan Akira terkekeh mendengar pertanyaan Dion. Mati rasa? Kamu pikir aku mati rasa? Dion mengangguk-angguk. Tidaklah, bukan karena dia. Tak ada hubungannya sama sekali dengan orang itu. Bahkan anak remaja ingusan itu tidak mengetahui jika aku menyukainya. Kenapa? Ceritanya panjang. Sudahlah, aku tipe orang yang tidak mau mengulik masa lalu. Dan bicara tentang mati rasa, aku masih punya rasa. Rasa cinta kepada orang tua, yakni Dedi dan mendiang ibu Miss yang membesarkanku, juga rasa cinta saudara kepada Miss yang sudah menjadi adikku. Selebihnya aku tak mau menggantung perasaan apapun pada orang lain. Apa kamu susah mempercayai orang lain? Bukan masalah percaya atau tidak. Hanya saja aku punya pengalaman buruk orang tua kandungku. Walaupun saat itu aku masih kecil, aku mengingatnya dengan jelas. Semuanya terekam di dalam kepalaku. Yang namanya cinta terhadap pasangan, terhadap lawan jenis itu hanyalah semu. Kembali pada yang kukatakan tadi, hubungan suami istri itu hanyalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Begitupun antara aku dengan kamu. Jika memang kita ditakdirkan menikah, ya, akan aku jalani sesuai dengan peranku. Sekali lagi Dion terperangah, terlihat syok luar biasa mendengar argumen wanita yang sudah lama dicintainya. Ternyata di balik kemandirian dan ketegasannya, ia menyimpan kerapuhan akan luka yang besar dan membuatnya benar-benar mati rasa.
Dion terdiam lama merenung, mengusap wajah kemudian buru-buru melepaskan kain apron yang melekat menutupi jasnya lalu bangkit berdiri. Memutari meja yang masih terisi penuh hidangan malam, lalu meraih tangan Akira dari atas meja. Akira terkesiap dan memandangi Dion dengan kedua alis saling menaut. Ada apa? Kamu mau kemana? Tak bisa seperti ini. Aku tak mau menikah dengan wanita yang tidak punya rasa padaku. Malam ini, aku akan membuat semua rasa itu kembali. Aku akan membuat cinta itu hadir sebelum kita menikah. Terangnya lalu menarik tangan Akira untuk bangkit berdiri dan berjalan mengikutinya. Akira jadi bangkit tergesa-gesa dan hanya sempat menarik tas tangan kecilnya di atas meja. Berjalan terburu-buru mengikuti pemuda yang menarik tangannya. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Tak usah banyak tanya dan ikut saja, tapi kamu mau membawaku kemana? Dion melepaskan tangan dan berbalik memandangi wanita tersebut. Aku ingin mengubah persepsimu tentang cinta, dan aku akan memulai dengan membuat kenangan indah di kota romantis ini bersamamu. Mengikuti tur yang kaku seharian ini hanya akan menjadi pengalaman perjalanan biasa bagimu, untuk itu aku akan membawamu menikmati perjalanan penuh romantis yang sesungguhnya. Tenang saja, aku tidak mungkin berani berbuat macam-macam padamu yang jelas-jelas bisa menjaga diri dengan baik, karena aku tahu itu hanya akan cari mati buatku. Karena itu, tolong percaya saja dan ikutlah denganku. Akira membuang napas kasar sebelum akhirnya mengangguk dan mengikuti laki-laki tersebut yang meminta kapal untuk segera menepi ke dermaga. Keduanya kemudian turun bersama dan Dion membawa Akira berjalan menyisiri tepian sungai Sen yang tampak sangat indah dengan gemerlap lampu-lampu perahu yang hilir mudik di sungai tersebut. Semilir angin lembut berembus sepoi-sepoi menyambar tubuh mereka. Apa kita hanya akan berjalan? Akira bertanya sambil mengusap lengannya yang terbuka dan bergidik kedinginan. Menyadari hal itu, Dion segera membuka jasnya dan menyampirkan pada bahu wanita itu. Maaf, karena aku terburu-buru menarikmu, kamu sampai lupa memakai jaketmu. Akira menggeleng dan tersenyum. Tak apa, itu karena aku yang teledor melupakannya, balasnya sambil merapatkan jas Dion di tubuhnya. Terima kasih, imbuhnya lagi. Dion hanya mengangguk sekilas lalu menghentikan langkah dan meluruskan tubuh berjongkok membuka sepatu. Kenapa? Aku tak bisa membiarkanmu berjalan dengan sepatu tinggi seperti itu. Dion melepaskan kedua sepatunya dan meletakkannya di depan kaki Akira. Tak usah, aku sudah terbiasa menggunakan sepatu seperti ini. Aku masih sanggup berjalan jauh menggunakannya. Dion menggeleng dan langsung meraih kaki Akira. Aku bilang tak perlu. Akira menarik kakinya, tapi Dion menahan dan membuka heels setinggi 9 cm miliknya. Menggantinya dengan sepatu laki-laki itu. Kalau aku memakai sepatumu, kamu pakai apa? Ya, pakai kaki. Dion bangkit berdiri sambil menjinjing heels Akira dan melebarkan senyumnya. Tapi, kamu, tak ada tapi-tapian. Malam ini tolong jangan banyak protes dan ikuti saja apa yang aku lakukan. Dion kemudian menarik tangan Akira dan menggenggamnya sambil berjalan. Sementara tangan satunya setia menjinjing heels wanita tersebut. Berjalan santai dengan bertelanjang kaki dan menikmati angin sepoi-sepoi di bawah deretan pohon-pohon rindang dan lampu jalan model klasik yang menerangi jalan mereka. Beberapa pasangan bule yang duduk pada bangku besi yang tersedia di beberapa titik tampak berciuman mesra di depan umum dan sedikit menggelitik mereka. Kenapa jadi aku yang geli melihat mereka? Akira mengulum senyum dan bergidik geli. Dion pun ikut tersenyum dengan wajah yang tampak merona menahan malu. Apa kamu berpikir macam-macam melihat adegan itu? Tegur Akira. Enggaklah, yang benar. Tuh wajahmu langsung merah melihat mereka, mana ada. Mau bercermin. Ambil cermin di mana coba. Iya, iya. Akira dan Dion saling pandang dan tergelak bersama. Kembali di depan mereka sepasang muda-mudi saling berciuman mesra. Mau olahraga malam-malam? Tanya Dion mengalihkan perhatian. Maksudnya, dari sini kita berlomba lari sampai di tiang besar itu. Dion menunjuk pada tiang di depan, boleh, siapa takut. Kalau begitu, dari hitungan ketiga kita berlari. Tunggu sebentar. Akira menahan Dion dan buru-buru melepas sepatu besar di kakinya. Kenapa dibuka? Supaya adil kita berlari dengan kaki terbuka. Tapi, tak ada tapi-tapian. Sudah, ayo, 1, 2, 3. Akira berucap cepat dan langsung mengayunkan kaki berlari sambil menarik gaunnya ke atas dengan kedua tangan yang juga memegang sepatu Dion di masing-masing tangan. Astaga, curang. Dion tertawa dan spontan berlari mengejar. Kamu curang? Aku belum siap kamu sudah lari. Teriaknya mencoba menyejajarkan langkah. Kamu saja yang lambat, balas Akira dengan mempercepat langkah kaki berlari. Keduanya terus berlari menyusuri tepian sungai diiringi gelak tawa masing-masing. Mengabaikan segelintir orang yang memandangnya dengan aneh. Bahkan ada beberapa wisatawan asing mengabadikan mereka dengan merekam dan memotret tingkah mereka. Keduanya baru berhenti berlari saat tiba pada tiang besar yang Dion tunjuk sebelumnya. Yai, aku menang, seru Akira melompat kegirangan dengan napas tersengal-sengal. Kamu curang, aku sudah berhitung dengan benar. Kamu saja yang tidak fokus. Balasnya dengan berusaha menormalkan pernapasan. Sementara Dion tampak tenang dengan napas yang mulai teratur. Membuat Akira memicingkan mata menatapnya curiga. Kamu sengaja mengalah, enggaklah. Bohong, napasmu terlihat tenang dan tidak ngos-ngosan. Terlihat seperti orang yang sudah terbiasa berlari. Dion hanya menggeleng diiringi lengkungan senyum di bibir dan buru-buru meraih tangan Akira kembali. Menggenggam dan membawanya berjalan ke sebuah dermaga kecil yang sedikit menjorok ke sungai. Terdapat perahu kecil di sekitar dermaga tersebut. Kamu bisa berenang, kan? Tanya Dion. Tentu saja. Apa kita akan naik perahu itu? Akira menunjuk pada satu perahu yang tersisa dan sudah diisi oleh beberapa pasangan lainnya. Iya, sepertinya seru. Kamu mau kan? Boleh. Ayo. Dion melepaskan tangan Akira dan berjalan menghampiri seorang laki-laki parubaya yang tampak seperti petugas pengelola perahu tersebut. Berbicara sebentar dan memberikan sejumlah uang dalam mata uang mereka lalu kembali menarik Akira naik ke atas perahu dan mengisi tempat kosong paling belakang yang masih tersisa. Dari kemarin kuperhatikan, kamu berkomunikasi lancar dengan penduduk di kota ini. Kamu menguasai bahasa mereka, sedikit, tidak terlalu lancar. Kei itu yang fasih berbahasa Perancis, jadi dia memang pandai 5 bahasa. 5 bahasa, Dion terkejut sendiri. Tahu dari mana? Ibunya sendiri yang bilang, kamu tak tahu. Aku hanya tahunya dia cakap pronounce English-nya dan mahir bahasa Perancis. Itu pun tak sengaja saat kami semua menonton film Revolusi Perancis yang menceritakan perjalanan hidup Raja Louis ke-15.
Kalian menonton film berat seperti itu? Iya, kalau malam kami kadang berkumpul di kamar bara dan menonton film bersama. Kalian benar-benar akrab. Kan sudah aku katakan kalau kami itu sudah seperti saudara tak sedarah. Akira mengangguk-angguk membenarkan. Percakapan mereka pun terhenti saat laki-laki parubaya tadi bergabung naik dan mulai mengayunkan kedua dayung yang berada di kiri kanan perahu. Perahu pun mulai bergerak menyisir sungai Sen. Dari kejauhan mereka bisa melihat pemandangan menara Eiffel yang menjulang tinggi bagai bermandikan cahaya gemerlap yang memesona mata. Apa aku bisa memegang tanganmu? Bisik Dion di telinga Akira. Akira spontan menoleh memandangi laki-laki itu. Mata mereka saling bertemu, saling menatap sepersekian detik lamanya sebelum akhirnya Akira menyodorkan tangannya ke depan Dion. Dion langsung menautkan jemari besarnya dan menggenggam erat tangan jenjang nan mulus tersebut. Apa yang kamu rasakan? Tanya Dion lagi. Happy? Apa lagi? Maksudku, dengan tanganmu ini, kening Akira menaut. Sedikit hangat. Hanya itu, maksudmu. Apa hatimu tidak bereaksi? Bereaksi seperti apa? Ah, lupakan. Dion menggeleng dan memandangi tangan Akira dalam genggamannya. Apa yang kamu maksud bagaimana perasaanku saat kamu menggenggam tanganku? Dion mengangkat kepala memandangi Akira dan mengangguk, untuk saat ini tak ada. Tak ada debaran apapun, jawabnya lugas tanpa menutup-nutupi. Kalau begini, Dion memajukan wajah dan langsung mengecup bibir Akira dengan cepat. Bagaimana? Tanyanya dengan wajah yang tersipu menahan malu. Kak, kamu menciumku? Iya? Kenapa? Apa itu ciuman pertamamu? Akira menarik tangannya dari genggaman Dion dan mengusap bibirnya. Pelan menganggukkan kepala. Itu juga ciuman pertamaku. Apa? Itu ciuman pertama kita. Akira yang masih terkejut dengan aksi tiba-tiba Dion langsung membuang pandangan ke sembarang arah. Dion mengulum senyum, menarik tangan Akira dan menggenggamnya kembali. Apa aku mengejutkanmu? Sedikit. Apa aku harus meminta maaf untuk hal itu? Akira kembali memandangi Dion. Kamu keberatan? Oh, tidak. Bukan begitu. Aku hanya sedikit terkejut. Apa kamu merasakan debaran? Apa hatimu berdebar setelah kucium? Entahlah, aku hanya terkejut karena kamu tiba-tiba melakukannya. Mau mencobanya sekali lagi? Apa? Sudahlah, lupakan. Sepertinya kamu masih terkejut. Kepala Akira mengangguk pelan. Kembali membuang pandangan ke depan dan memandangi pemandangan indah yang tersaji sekaligus pemandangan pasangan di depan yang saling mencumbu mesra seakan hanya mereka di perahu tersebut. Melihat hal itu Akira memejamkan mata, tapi kembali terbuka saat merasakan telapak tangan menghadang pandangannya. Ia lantas menoleh dan melihat senyum Dion yang mengembang. Terganggu melihat mereka, Akira mengangguk. Sedikit, kamu bisa menahan dingin. Maksudnya, buka jas itu, tunggu. Akira bergegas membuka jas dan memberikannya pada Dion. Mau diapakan? Menutup pandangan kita. Dion melebarkan jas itu di depan mereka menggunakan lengannya. Sekarang jadi terhalang, kan? Tapi kita juga tak bisa melihat pemandangan di depan. Kalau begitu lihat aku saja. Pandangi wajahku dan aku memandangi wajahmu. Kita saling mengenal dan merekam wajah masing-masing. Bagaimana? Akira mengerutkan kening dan tersenyum geli. Baiklah kalau begitu. Diputarnya tubuhnya menghadap ke samping sepenuhnya dan memandangi Dion dalam-dalam. Dion pun melakukan hal yang sama dan menutupi kepala mereka berdua dari pemandangan di depan. Saling menatap dalam diam. Bab 87. Perkara ular. Langit masih berselimut pekat saat tidur Areta terusik oleh udara dingin yang berembus. Ia menggeliat pelan dan merengsek mencari kehangatan, tapi kemudian keningnya mengerut merasakan tubuh liat yang mendekap serta beban berat yang melingkari perut dan juga kedua pahanya. Areta mengerjapkan mata berusaha mengusir kantuk. Begitu matanya terbuka, ia menemukan suasana yang masih temaram dan mendapati tubuhnya berbaring di atas kasur dalam sebuah pelukan hangat. Dibukanya matanya lebar-lebar, mencoba menajamkan penglihatan sampai akhirnya bisa melihat jelas tubuh Kei yang berbaring miring di sampingnya sambil memeluk dengan erat. Tangannya melingkari perut, dan kakinya menindih kedua pahanya. Astaga, apa yang kamu lakukan? Suara pekikan Areta berhasil mengagetkan dan membangunkan Kei yang asyik terlelap. Kei belum memperoleh seluruh kesadarannya saat kemudian tubuhnya sudah terpental jauh keluar dari kelambu dan berakhir mengenaskan di lantai kayu dengan bantal yang tidak tahu apa-apa. Areta di dalam kelambu bangkit duduk dengan mata melotot menghadap ke arah Kei yang juga bangun duduk sambil menggaruk kepala dan satu tangan lainnya mengusap perut yang terasa sedikit perih. Entah karena dorongan Areta yang terlalu kuat, atau akibat tendangan pamungkas istrinya itu. Kei tidak sempat melihat sama sekali. Ada apa? Tanya Kei kebingungan. Brengsek, berani-beraninya kamu menyentuhku. Siapa yang menyuruhmu tidur dan memelukku? Teriak wanita galak itu di dalam kelambu. Kei tak langsung menjawab, ia lebih sibuk menggaruk-garuk kepala dengan kesal. Kubilang juga apa, Kei? Dia itu cuma mengigau semalam. Apes deh, gumamnya sendiri sambil misuh-misuh tak jelas. Hei, bodoh, aku bicara padamu. Kamu bicara pada siapa lagi? Sama udara, balas Kei ketus lalu merangkak kembali ke kasur. Kenapa kesini lagi? Ngantuk sayang, mau tidur. Siapa yang suruh kamu kembali tidur? Kei langsung duduk dan mengerjapkan mata memandangi istrinya di balik kelambu. Kalau tidak tidur, terus mau apa? Terserah kamu, yang pastinya jangan masuk ke sini. Aku kan memintamu tidur di luar. Kenapa malah tidur memelukku? Kamu sudah berani macam-macam, ya. Astagfirullah, kamu amnesia, iya. Yang meminta peluk semalam siapa? Ya, gak tahu. Sudah sana, jangan dekat-dekat dengan kasur. Aku masih marah padamu. Iya. Kei mendengus lalu berbalik merangkak sambil meraba-raba lantai kayu menuju karpet bulu. Kelopak matanya terasa sangat berat untuk terbuka dan segera ingin merebahkan tubuh kembali melanjutkan tidur. Baru akan memejamkan mata, lantunan suara azan subuh menginterupsi matanya. Otaknya langsung bekerja menuntun punggung menegak lalu beranjak bangun dan berjalan membuka pintu. Mendengar derit pintu terbuka, Areta yang baru membaringkan tubuh spontan mengangkat tubuh duduk kembali. Kamu mau kemana? Tidur ke hutan? Jawab Kei ketus sambil menahan kantuk. Kamu mau meninggalkanku lagi? Terselip ketakutan dalam nada suara Areta. Bukannya kamu tadi mengusirku? Aku tidak mengusirmu. Aku hanya melarangmu dekat-dekat. Sama saja. Kei membuka lebar pintu dan melangkah keluar. Areta langsung menyibak kelambu dan berlari memeluk Kei dari belakang. Jangan pergi lagi, rengeknya manja. Mendapat pelukan hangat walau dari belakang, senyum Kei langsung terkulum. Melipat kedua bibir ke dalam menahan tawa. Jangan tinggalkan aku sendiri, please. Wanita itu mengeratkan kedua tangan melingkari perut Kei.
Saya tidak akan kemana-mana. Kai melepaskan tangan Areta dan berbalik. Mengusap kepala istrinya penuh sayang. Saya hanya mau wudhu ke bawah. Areta mendongak dan mengerutkan kening. Bohong, tidak sayang, hanya wudhu lalu naik lagi kemari, atau kamu mau ikut berjamaah? Aku tak punya alat salat. Ya, sudah, tunggu di sini. Kai berbalik dan melangkah keluar, tapi Areta masih menarik kaosnya, ada apa lagi? Takut, gelap, nyalakan lampunya, tetap takut sendiri. Kai tersenyum dan merangkul istrinya berjalan ke serambi. Kamu tunggu di sini, aku hanya sebentar. Kamu bisa melihatku ke bawah, ucapnya kemudian menuruni tangga. Berjalan ke kamar mandi bawah sambil sesekali mendongak ke atas melihat istrinya. Seusai berwudu, Kai kembali naik ke rumah. Tetap di sana, jangan sentuh saya. Kedua tangan Kai terangkat ke atas saat Areta berlari ke arahnya, langkah Areta terhenti di tempat dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan menjaga jarak. Kai kembali menutup pintu dan menyalakan lampu. Memakai sarung dan menggelar sajadah. Lalu, menoleh memandangi istrinya yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Kalau masih ngantuk, tidur saja kembali. Kamu tidak akan pergi kalau aku tidur, Kai menggeleng dengan senyum di bibir. Areta membalas dengan anggukan dan beranjak kembali ke kasur, masuk ke dalam kelambu. Namun tidak kembali tidur, matanya memandangi Kai yang melaksanakan kewajibannya. Setelah menutup salatnya dengan salam, Kai langsung menoleh ke kasur melihat keberadaan istrinya. Kenapa belum tidur? Ini mau tidur. Areta membaringkan tubuh dan menarik selimut. Memejamkan mata tapi menajamkan pendengarannya. Begitu mendengar derit pintu kembali terbuka. Ia langsung bangkit duduk kembali. Mau kemana? Duduk di luar, sayang. Saya mau mengaji. Takut kalau di sini, tidurmu terganggu, di sini saja. Jangan kemana-mana. Baiklah. Kai menutup pintu dan meluruhkan tubuh duduk ke bawah. Aku bilang di sini, bukan di sana. Kedua alis Kai terangkat. Cepat ke sini. Kai kembali berdiri dan melangkah menghampiri kasur sambil garuk-garuk kepala kebingungan. Di sini maksudnya. Kai menunjuk tempat kosong di samping kasur, di sini, Areta menunjuk tempat kosong di sampingnya. Di dalam, tidak salah. Nanti kamu menendangku lagi. Kamu hanya mau mengaji, kan? Memang iya. Kalau begitu masuklah. Areta menyingkap tirai kelambu dan mempersilakan Kai untuk masuk. Masih dengan terheran-heran, Kai akhirnya masuk ke dalam dan duduk di samping istrinya. Areta kemudian menarik ujung sarung Kai dan mengikatnya pada ujung roknya yang sebenarnya rok milik Hairina. Kenapa diikat? Tanya Kai bingung, supaya kamu tidak pergi. Areta langsung membaringkan tubuh memunggungi Kai dan memejamkan mata. Kai meraih ikatan sarung dan mengerutkan kening memandanginya. Jangan dibuka, bentak wanita itu seakan memiliki mata di belakang kepalanya. Kai langsung melepaskan ikatan itu dan geleng-geleng kepala memandangi istrinya. Ini mah namanya benci tapi rindu. Dekat dibenci, jauh dirindu, Areta tak menanggapi, terlihat menulikan telinga. Kai pun gegas membuka musaf kecil di tangannya, detik kemudian lantunan suaranya terdengar merdu mengisi keheningan. Diam-diam Areta menyimak suara suaminya yang terasa menenteramkan hatinya. Hari sudah terang di luar sana saat Kai menutup musaf dan menoleh melihat istrinya yang tertidur. Pelan-pelan mengambil ikatan sarungnya dengan rok istrinya. Aduh, bagaimana ini? Masa aku duduk terus menunggunya bangun dan membuka ikatan ini? Kai menggaruk pelipis dengan frustrasi. Meletakkan musaf ke atas bantal dan akhirnya ikut membaringkan tubuh di samping Areta. Berbaring telentang dengan kedua kaki menyilang dan kedua tangan menumpu di atas kepala. Memandangi atap kelambu sampai akhirnya matanya ikut terlelap. Hei, bodoh, bangun, suara disertai tepukan keras di pahanya membangunkan Kai dari tidur. Laki-laki itu mengusap wajah lalu mengangkat tubuh terduduk. Bisa tidak bangunkan orang baik-baik, gerutunya. Yang suruh kamu tidur di sampingku siapa? Saya ketiduran, alasan. Astagfirullah, ini gara-gara ikatanmu. Aku mau membukanya, tapi sebentar kamu malah ngamuk. Jadi aku menunggumu bangun dan tidak sadar tertidur. Astaga, masa membuka ikatan seperti ini saja kamu tidak bisa? Areta mengambil ikatan sarung dengan ujung roknya dan membukanya. Lihat. Langsung terbuka, kan? Kenapa harus menungguku bangun untuk membukanya? Allahu-Robi, serba salah jadinya. Kai mendengus kesal lalu menyibak kelambu dan keluar, Areta ikut menyusul keluar. Aku mau mandi, serunya. Mandi saja sana, kenapa harus melapor, memangnya mau saya mandikan? Enak saja, Areta mendengus dan menarik ujung kaos belakang Kai. Membuat Kai berbalik memandanginya. Kenapa tarik-tarik? Menemanimu mandi. Ih, najis. Lalu. Berjaga di luar, ini sudah pagi sayang. Masa masih takut? Bagaimana kalau ada binatang liar? Beruang, anjing hutan, singa atau macan? Kamu pikir ini hutan? Ini perkebunan teh, sayang. Mana ada hewan liar seperti itu? Pokoknya temani. Areta membuka kopernya mengambil handuk serta pouch berisi perlengkapan mandi lalu menarik Kai dan membawanya turun tangga bersama. Tetap di sini. Jangan kemana-mana, perintahnya seraya mendorong Kai bersandar pada tiang penyangga rumah yang berhadapan dengan pintu kamar mandi. Iya, saya tak akan kemana-mana. Sudah, mandi sana. Areta berbalik dan berjalan masuk ke kamar mandi. Ingat, jangan kemana-mana, ulangnya lagi sebelum menutup pintu. Detik kemudian terdengar suara teriakannya. Ada apa? Kai yang panik langsung berlari ke depan pintu dan mengetuk. Pintu terbuka dan Areta muncul dengan bergidik menggigil. Airnya dingin, seperti es. Bisa masakkan air dulu, tak ada alatnya, sayang. Bukannya ada kompor di atas. Tapi pancinya yang tidak ada. Memang airnya dingin di awal, tapi begitu menyentuh tubuh akan malah terasa segar. Sana cepat, aromamu sudah bau asam sampai di sini. Enak saja, dengusnya dan kembali masuk lalu membanting pintu. Kai kembali menyandarkan punggung ke tiang dengan mata yang tak lekat dari memandangi pintu kamar mandi. Pada bagian atas dan bawah pintu tersebut sedikit berongga. Satu persatu pakaian istrinya tersampir ke atas pintu. Dari sela di bawah pintu yang terbuka, Kai bisa melihat kaki istrinya yang terangkat bergantian melepaskan pakaian bawahnya, disusul suara gemercik air serta pekikan-pekikan kecil istrinya yang kedinginan. Katanya dingin, sekarang tidak mau berhenti. Kai menggerutu merasa pegal berdiri lama. Jangan lama, atau ku tinggal, teriaknya. Iya, ini sudah selesai. Tangan mulus Areta terlihat menarik handuk putih di atas pintu, tapi kemudian terdengar teriakan histerisnya disusul pintu terbuka dan wanita itu lari terbirit-birit melompat naik ke atas tubuh Kai. Kedua kaki dan tangannya melingkari tubuh Kai dan kepalanya dibenamkannya ke sela perpotongan bahu dan leher Kai.
Kai sampai menelan ludah susah payah, karena istrinya itu hanya memakai handuk yang menutupi setengah tubuhnya. Separuh gundukan dadanya yang putih kenyal bahkan menempel rapat di dadanya. Kulitnya yang terasa dingin karena baru saja mandi memberi sensasi yang membuat aliran darahnya berdesir. Ular, ada ular, teriak Areta ketakutan yang membuat Kai tersadar dari pikiran kotornya. Ular, ular apa? Kai berjalan kesusahan mendekati pintu. Ada di dalam, melengket di dinding, melengket. Ular apa yang melengket? Pokoknya ada. Warna merah. Warna merah. Kai semakin penasaran dengan ular versi istrinya kali ini. Kamu turun dulu, aku akan melihatnya. Tidak mau. Nanti ular itu melompat keluar. Memangnya kodok bisa melompat, pokoknya gak mau. Takut, kalau kamu tetap begini ada yang tegang. Kamu jangan ikut tegang, usir dulu ular itu. Bukan saya yang tegang sayang. Tapi ular lainnya ikut tegang. Areta menarik kepala memandangi Kai. Ada ular lainnya lagi, akan ada kalau kamu tak mau turun. Di mana ularnya? Masih tersembunyi? Sudah kamu turun dulu, tapi ular itu tidak akan mematukku, kan? Makanya cepat turun. Kalau kamu dipatuk bisa bahaya. Tapi, sudah, turun ya. Gak mau. Takut. Gak apa-apa. Ada saya. Jangan takut. Kai melepaskan rangkulan tangan Areta dari lehernya dan menurunkannya. Areta langsung diam mematung ke tiang rumah, sementara Kai mengambil bilah-bilah kayu panjang lalu melangkah ke kamar mandi, mendorong pintu perlahan dan menengok masuk ke dalam dengan berhati-hati. Mengedarkan pandangan ke sekitar dinding dan hanya menemukan ulat kaki 1000 kecil yang berwarna merah. Ularnya warna merah ya, teriak Kai. Iya, kakinya banyak, tanya Kai lagi. Gak tahu, aku gak perhatikan. Pokoknya ular itu berjalan di dinding. Kai membuang napas kasar dan menyentuh ulat kaki 1000 itu menggunakan ujung kayu. Ulat kaki 1000 itu langsung jatuh ke lantai dan melingkarkan tubuhnya. Ini maksudmu? Kai membawa ulat itu keluar dan melemparkannya ke tanah. Bukan, dia panjang, gak bulat begitu. Perhatikan baik-baik. Kai berjongkok dan memanjangkan tubuh hewan itu. Dia tidak akan melompat. Ya Allah, sayang, ini bukan kodok. Sini, lihat baik-baik. Areta perlahan-lahan melangkah mendekat dengan takut-takut dan memandangi hewan kecil itu dengan saksama. Iya, ini yang tadi jalan menempel di dinding. Ini namanya ulat kaki 1000, bukan ular. Kai terkekeh lalu bangkit berdiri. Sebenarnya kamu itu tahu yang namanya ular gak sih? Tak tahulah, tapi versi di kepalamu berbeda. Kai melempar bilah kayu ke sembarang arah masih dengan terkekeh-kekeh. Kemarin ayam, barusan ulat, besok-besok apa lagi? Ularku. Kai geleng-geleng kepala menahan tawa. Kamu punya ular? Tanya Areta dengan bergidik ngeri. Tampak serius bertanya, punya. Ular yang tadi kamu bilang sembunyi. Iya, Kai mengulum senyumnya dan berjalan naik kembali ke atas rumah. Tunggu aku. Areta mengambil pakaian kotornya di atas pintu dan buru-buru berlari menyusul, jadi ularnya sembunyi di mana? Tanyanya masih penasaran. Di tempat aman. Berbisa, sangat berbisa, apalagi kalau mematukmu. Bisa mati. Tidak sampai mati, tapi setengah mati selama 9 bulan. Ular apa itu? Nanti kamu juga akan melihatnya. Ih, amit-amit. Jangan sampai. Areta semakin bergidik ngeri dan geli sekaligus lalu, berlari mendahului Kai masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Loh, kok ditutupin pintu lagi? Aku mau pakaian. Kamu tunggu di luar, teriak Areta di dalam sana. Awas ada ular. Jangan bikin takut, jeritnya berlari membuka pintu. Wajahnya tampak pias tanpa dibuat-buat. Benar-benar terlihat ketakutan. Temani, tapi balik badan, rengeknya. Saya hanya bercanda, cepat berpakaian, saya di luar saja. Kalau masuk bahaya, ularnya bisa muncul. Ularnya ikut. Kai semakin mengulum senyum menahan tawa. Bab 88. Amunisi perang. Kamu mau kemana? Areta yang sedang berguling-guling malas di kasur langsung berlari dan menghadang pintu melihat Kai hendak keluar. Mau ke gudang memperbaiki mesin kemarin yang belum selesai dibetulkan. Kenapa harus kamu? Mereka meminta bantuan saya sayang. Apa hanya kamu laki-laki di kampung ini yang bisa melakukannya? Harusnya mereka melapor kepada pemilik perkebunan, atau setidaknya kepada pengurusnya. Kenapa harus kamu yang repot-repot? Karena dulu saya yang sering memperbaiki jika ada kerusakan. Karena saya ada, makanya mereka meminta bantuan saya. Apa kamu kacung mereka? Tak usah pergi. Areta memasang tubuh bersandar di ambang pintu. Tangan dan kakinya terjulur melintang menghadang Kai keluar. Sayang, gak boleh. Kamu akan meninggalkanku lagi, kalau begitu kamu ikut saja. Ke gudang. Iyuh, gak mau. Pasti panas, berisik dan banyak debu. Kalau begitu tunggu saja di sini. Saya hanya sebentar. Ai juga pasti akan ke sini sepulang sekolah. Gak boleh. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kai menggaruk kepala dengan gemas. Tak enak pada mereka sayang. Pada mereka atau pacar-pacarmu. Atau kamu hanya alasan karena mau bertemu dengan perempuan yang sudah kubuat babak belur. Astagfirullah, tidak sayang, sumpah. Kamu tak perlu cemburu buta begitu. Cemburu, najis. Jangan kegeran kamu, siapa juga yang cemburu. Lalu, aku hanya tidak mau ditinggal sendiri. Kalau ada apa-apa terjadi padaku bagaimana? Bagaimana kalau aku membutuhkan sesuatu? Bagaimana kalau aku tiba-tiba sakit? Atau tiba-tiba ada orang jahat datang menculikku? Apa kamu mau tanggung jawab? Astagfirullah. Kai mengusap wajah dengan kedua tangan dan memandangi Areta dengan dongkol. Atau begini saja, saya antar ke rumah Eyang. Tunggu saya di sana, nanti saya jemput kalau sudah selesai. Bagaimana, kamu ngotot sekali mau pergi? Bukan ngotot sayang, tapi ini sudah kewajiban saya. Kalau bukan saya siapa lagi yang mengurusnya? Masa Eyang, memangnya mereka membayarmu berapa sampai seperti itu? Tidak dibayar sayang. Sudah, deh. Kamu ikut saja kalau tidak percaya begitu, biar bisa lihat sendiri dan tidak cemburu seperti ini. Aku cemburu sama kamu. Tidak ada dalam sejarahnya. Sudahlah, kalau kamu ngotot bertemu dengan pacar-pacarmu, aku ke rumah Eyang saja. Lebih baik bersama ibumu daripada ikut melihatmu tebar pesona di sana. Areta mendorong kasar Kai dan berjalan masuk menghampiri kopernya. Membuka dan mengacak-acak pakaiannya. Kamu cari apa? Cari jaket. Kulitku bisa gosong kalau berjalan jauh di bawah matahari langsung. Tapi ini baru jam 10 pagi sayang. Udara juga masih sejuk. Tapi matahari tetap ada. Kulitku bisa rusak nanti. Areta menjulurkan kedua tangannya ke depan. Lihat ini saja sudah mulai kusam. Kening Kai mengerut bingung, di matanya tak ada perubahan apapun di kulit istrinya. Tetap kinclong, putih dan mungkin licin bila disentuh.
Kai tiba-tiba jadi ingin mengelusnya. Sayang sekali, punya istri cantik yang hanya bisa dilihat tapi tak bisa diapa-apakan. Kai membuang napas kasar dan hanya memandangi Aretha yang sibuk sendiri membongkar isi dua kopernya. Ah, tak jadi, dengus wanita itu menendang kopernya dengan kesal. Kenapa, Akira tidak memasukkan jaket atau semacamnya? Hanya ada baju-baju tipis. Sialan. Kai geleng-geleng kepala lalu berjalan masuk meraih tas ranselnya dan mengeluarkan jaket hoodie berwarna hitam. Pakai ini saja. Aretha melirik, mendengus. Mengambil jaket tersebut dan langsung mencium aromanya. Itu masih baru, belum pernah saya pakai, ucap Kai menebak isi kepala wanita yang memasang ekspresi jijik tersebut. Yakin, barcode-nya saja belum saya lepas, Aretha segera memeriksa dan menemukan kertas barcode pada bagian dalam. Melepaskannya dan memakai jaket tersebut yang langsung menenggelamkan tubuh langsingnya. Wanita itu memandangi penampilannya lebih dulu sebelum akhirnya beranjak turun dari rumah dan berjalan menyusuri perkebunan teh menuju rumah Eyang Kemal. Wilujeng Enjing, Kang Resa, teriak wanita-wanita pemetik daun teh menyapa. Wilujeng Enjing Kasadayana, balas Kai dengan ramah sambil mengibaskan tangan pada mereka yang menyapa di kejauhan. Sepertinya mereka semua mengenalmu dengan baik, apa kamu sepopuler itu di kampung ini? Aretha yang berjalan kesusahan karena berusaha menutupi diri dari terpaan cahaya matahari pagi, mengedarkan pandangan melihat wanita-wanita yang terus saja memandangi mereka berdua berjalan dari kejauhan. Justru sebelumnya saya sangat tidak populer, sayang. Cuma mereka memang ramah menyapa siapa saja. Tidak tuh, mereka hanya menyebut namamu. Seakan kamu itu tuan besar mereka. Kai hanya mengulum senyum dan terus melambaikan tangan pada mereka yang memandang. Cih, sok artis. Aretha mencibir dan memutar bola mata. Senyum, sayang. Nanti mereka mengira kamu sombong. Aku tak mengenal mereka. Tetap saja, ayo, senyum. Masa cantik-cantik mukanya masam. Kai merangkul istrinya dan menarik tangannya terangkat ke atas melambai. Sudah, kamu mau membuatku gosong lama-lama di sini. Aretha menarik tangannya dan langsung mengayunkan kaki berlari menapaki jalan setapak. Jangan lari, sayang. Nanti jatuh. Kai bergegas berlari menyusul. Begitu sampai di rumah Eyang Kemal, Kai dan Aretha menemukan Kirana di halaman belakang sedang menumbuk sesuatu menggunakan lumpang kayu. Melihat menantunya datang, ibu larut baya itu menghentikan kegiatannya dan menyambut Aretha dengan ramah. Eyang mana, Mak? Biasa sedang di kebun depan, lihat orang bekerja sambil nungguin Ai pulang. Oh, kalau begitu titip istri saya dulu di sini, Mak. Nanti saya jemput lagi. Memangnya aku barang dititip. Sudah pergi sana temui pacarmu cepat. Tak usah khawatirkan aku. Aretha mendorong Kai dengan kesal dan berjalan ke samping mertuanya seperti orang yang merajuk. Kirana tersenyum mengusap punggung Aretha lalu berjalan mendekati Kai dan berbisik. Memangnya kamu mau kemana meninggalkan istrimu? Ke gudang Mak. Mau memeriksa alat-alat yang rusak. Oh, ya sudah. Jangan lama. Kasihan dia, iya, Mak. Saya hanya akan melihat letak kerusakannya. Kalau sudah tidak bisa digunakan lagi, saya akan beri uang untuk beli yang baru saja. Kirana mengangguk dan kembali mendekati Aretha, mengalihkan perhatian wanita kota itu dengan apa yang sedang dikerjakannya. Sementara Kai langsung beranjak pergi. Apa ini jamu, Bu? Aretha memandangi serbuk kasar berwarna kekuningan di dalam lumpang. Bukan, ini bedak dingin. Ai suka pakai bedak dingin kalau cuaca sedang panas. Kirana kembali menumbuk lumpang kayu tersebut. Oh, kirain jamu Bu, lirihnya. Tampak serius memandangi pergerakan Alu yang bergerak naik turun. Kamu mau minum jamu? Aretha menggeleng cepat. Ibu kira kamu, mau. Ibu bisa bikinkan kalau mau. Asteris memang khasiat jamunya untuk apa Bu? Mas Kai waktu lihat jamu buatan ibu, langsung bilang belum waktunya dan membuangnya. Ucapnya keceplosan saking seriusnya memandangi alat yang digunakan Kirana dengan sangat penasaran. Dibuang, Aretha tersadar dan mengalihkan pandangan memandangi Kirana serba salah. Bu bukan dibuang, maksud saya, jamu itu, Lia, nak. Ibu paham, Kai itu memang begitu. Suka malas minum jamu padahal bagus untuk kesehatan dan stamina. Oh, Aretha menyengir dan menggaruk pelipis salah tingkah. Pantas saja, saya juga disuruh minum air banyak-banyak waktu tahu kalau saya sudah minum jamu itu. Astaga, benar-benar anak itu. Kirana geleng-geleng kepala lalu memandangi Aretha. Ngomong-ngomong, kamu gak pernah lelah setiap pagi. Lelah? Enggak, Bu. Saya kan hanya tinggal diam dan tak melakukan apa-apa. Tapi kan kalau malam kamu bekerja keras. Senyum Kirana terkulum penuh arti. Kening Aretha mengerut bingung. Asteris saya tidak bekerja apa-apa di pondok Bu. Kalau malam juga langsung tidur karena saya takut suara-suara hewan. Kalau Kai, dia juga langsung tidur, Bu. Memangnya apa yang harus dikerjain di pondok? Apa ada yang rusak? Kedua alis Kirana spontan terangkat dengan ekspresi seperti terkejut. Jadi kamu dan Kai belum pernah, ucapannya terjeda dengan memandangi Aretha dari atas turun ke bawah. Oh alah, kasihan anakku, mesti ada jamu khusus ini. Gumamnya tak jelas dan kembali fokus menumbuk campuran beras dan beberapa rempah lainnya dalam lumpang. Aretha kurang menyimak perkataan mertuanya karena terlalu fokus memandangi Alu yang menumbuk batang pohon yang berlubang. Apa saya bisa mencoba melakukannya? Kamu mau menumbuk ini? Boleh, Bu. Boleh, tapi ini sedikit berat. Tak apa, saya penasaran ingin mencoba. Kirana tersenyum, melepaskan Alu dan membiarkan Aretha menggantikannya. Astaga, ternyata tidak semudah kelihatannya. Ternyata berat juga, keluhnya tapi tak jua berhenti melakukannya. Semakin wajahnya mengerut merasa berat, tapi tangannya terus saja berusaha mencoba sampai bedak di dalam lumpang benar-benar halus dan selesai. Aretha sudah berbaring santai di atas balai-balai teras depan sambil memakai bedak dingin buatan tangannya dengan penuh kebanggaan di wajah saat kemudian Hairina pulang sekolah dan langsung memekik melihat kakak iparnya tersebut. Teteh, Ai, sudah pulang. Iya, Teh. Hairina meletakkan tas sekolahnya ke lantai lalu duduk di samping Aretha yang masih berbaring. Teteh ngapain di sini? Kenapa gak temenin Aa di sana? Oh, kamu bertemu Kai. Iya, Teh. Ai lewat sana tadi. Ai kira Teteh ada di sana juga, tapi kata Aa, Teteh dititip di sini. Hairina melepaskan hijab berwarna putihnya dan mengipas-ngipas wajah menggunakan tangan. Harusnya Teteh ikut ke sana. Jangan biarkan Aa sendiri. Bahaya, Teh. Bahaya kenapa? Banyak ciwik-ciwik ganjeng yang tebar pesona sama Aa. Gak apa-apa, kakakmu juga sepertinya suka. Mana ada, Teh. Seumur-umur Ai mengenal Aa, dia mah gak suka, gak demen dikerumuni cewek-cewek.
Apalagi sama si Teteh Mina ondel-ondel itu, bukannya perempuan itu mantan pacar kakak kamu. Ya Allah, Teh, pacaran dari Hong Kong. Hong Kong kampung Teteh, bukan sih? Bukan, saya dari Shanghai. Oh, untunglah, Ai kira dari Hong Kong betulan. Soalnya kalau betulan, berarti sumpah cewek-cewek di sini pada kenyataan terjadi sama A. Sumpah apa? Dulu ya Teh, gak ada satu cewek pun yang suka sama A. Mereka pada ngejelekin A, ngebully istilah zaman sekarang. Terutama si Teteh Mina itu yang selalu ngejek A. Dia pernah bilang kalau A mungkin baru bisa punya pacar kalau ada cewek yang lihat pakai sedotan dari Hong Kong sana dan jatuh cinta. Oh, ya, Areta mengangkat tubuh terduduk dan memandangi Hairina serius. Jadi kakakmu benar-benar gak pernah punya pacar. Hairina mengangguk-angguk. Binar matanya sangat polos memandangi Areta. Iya, Teh, gimana mau punya pacar kalau cewek tidak ada yang mau dekat karena penampilan AA yang seperti tidak terurus, kampungan dan dikatai culun. Selain itu AA dikatai nikah sama buku, karena kemana-mana terus membawa buku. Mereka tidak tahu saja kalau AA itu orang cerdas dan jenius sampai menguasai 5 bahasa tanpa harus ikut les. Mata Areta membulat terkejut. Bisa bahasa asing maksudnya? Iya, Teh, bahasa Inggris, Perancis, Arab, Mandarin, sama Spanyol. AA fasih dalam pengucapannya. Itu pun AA sedikit-sedikit bisa bahasa Rusia. Sama kayak YouTuber muda yang sering ngobrol di Ome Video dengan cewek-cewek asing itu. Pokoknya A itu mah cerdas, Teh. Selalu juara, berbakat dan bisa mengerjakan apapun. Areta menggigit bibir bawah dan tersenyum kikuk. Ia tiba-tiba mengingat saat Kai membalas makiannya dalam bahasa Mandarin. Seketika merasa malu, apalagi selama ini ia terus memanggil laki-laki itu dengan sebutan bodoh. Teh, tangan kanan Hairina mengibas-ngibas di depan wajah Areta yang tertegun. Teteh melamun. Oh, tidak. Areta mengerjap dan membuyarkan pikirannya. Tapi, kakakmu paling tidak pernah suka sama cewek, kan? Tanyanya penasaran. Setahu Ai sih gak pernah. Gak tahu kalau A diam-diam naksir orang. Tapi itu mustahil, sih. Gimana juga A bisa suka sama cewek yang membulinya? Tidak di SMA, tidak di kampus tempat A kuliah, semua cewek-cewek sama. Ngehina dan ngejek A jelek. Separah itu. Terus. Iya, Teh, apalagi Temina itu yang paling kelewatan, dia bahkan pernah sampai ngejorokin A ke sawah berlumpur saking eneknya lihat muka A yang katanya merusak pemandangan. Bukan hanya itu, dia juga pernah nyiram A dengan pupuk cair yang... Astaga, sampai 3 hari baru hilang aromanya dari tubuh A, Teh. Cewek-cewek lain di kampung sini juga sama, pada jijik dekatan sama A. Baru kali ini aja begitu A berubah kasep mereka pada tergila-gila, entah mengapa mendengar Kai pernah merasakan hal mengerikan seperti itu membuat dada Areta panas dan bergejolak marah. Ada rasa sesak ingin menguliti mulut perempuan yang pernah melakukan hal itu pada suaminya. Kasihan, A yang malang. Tapi alhamdulillah, Tuhan Maha Adil. Tuhan mengirimkan bidadari yang jauh lebih cantik dari semua perempuan di sini menjadi istri A. A itu sampai bangga banget nikah sama Teteh. A sampai dengan senangnya ngomong ke semua cewek-cewek yang sudah membulinya dulu kalau sudah menikah dengan Teteh. Sebenarnya A pengen banget memamerkan Teteh pada mereka dengan bangga, tapi kata A, Teteh tuh gak suka ketemu orang banyak dan gak mau memaksa Teteh kalau gak suka. A tuh cinta mati sama Teteh, mah. Areta sudah tak lagi menyimak ocehan Hairina karena sudah bangkit berdiri dan menggepalkan kedua tangan. Teteh mau kemana? Mau membalas mereka semua yang sudah mengejek Mas Kaiku. Aku mau mengembalikan kehormatan suamiku. Enak saja, mereka berbuat seenaknya begitu. Apapun yang sudah menjadi milik Areta tidak boleh ada yang mengganggunya. Serunya berapi-api dan langsung beranjak pergi begitu saja masih dengan memakai bedak di wajah. Aduh, Teteh. Hairina berlari mengejar, tapi kebingungan melihat Areta malah berjalan ke arah podoknya. Alhamdulillah, Teteh mau pulang ternyata. Siapa yang mau pulang? Lalu, aku ingin memakai pakaian perang dan mengisi amunisi dulu. Hairina menelan ludah dengan mata membelalak. Bab 89, Mas Kai tersayang. Teteh. Hairina terus mengejar wanita kota yang berjalan gerasak-gerusuk jauh di depan. Saking terburu-burunya. Kakak iparnya itu sampai menyerobot jalan dan menyeruduk wanita-wanita pemetik daun teh yang bersilang jalan dan hendak pulang ke rumah. Hapunten Sadayana, teriak Hairina meminta maaf dan sedikit membungkukkan tubuh sambil melewati mereka. Melesatkan kaki kecilnya berlari sambil mengangkat rok seragam abu-abunya, yang nabrak tadi itu istrinya Kang Reza, kan, bisik wanita yang baru saja ditabrak Areta. Iya, sepertinya. Mukanya kagak kelihatan. Sayang, iya, Kang Reza sudah cakep-cakep, malah dapat istri kayak banteng seruduk gitu. Kemarin katanya guling-gulingan, jontos-jontosan sama si Mina. Seriusan? Iya, atuh, Mina yang cerita. Katanya istrinya Reza itu cemburu sama kecantikan Mina. Ngelabrak Mina buat gak deketin Kang Reza. Walah, Mina yang selama ini kagak ada lawan pun di embatnya. Katanya orang kota, tapi kelakuan kayak gak pernah sekolah. Kasihan Kang Reza, andai saja dia milih aku, mungkin lebih baik, ucap seorang wanita muda dengan alis tinggi menekuk dan hidung yang kempas-kempis dengan percaya diri. Bukannya dulu kamu malah amit-amit punya suami macam Kang Reza. Itu mah dulu. Sekarang dudanya pun sok atuh, dipersilakan dengan senang hati. Bener, sekarang pada ngantri nunggu dudanya Kang Reza, pasti kandidat pertama yang maju tuh si Mina. Lihat, hari ini saja gak ikut. Pasti lagi ngedekatin Kang Reza di gudang. Ayo ke sana juga, jangan mau kalah sama si Mina. Ayuk. Wanita-wanita muda yang bergibah itu segera berbondong-bondong bersama menuju gudang penyimpanan. Sementara Areta yang sudah sampai di pondok langsung masuk ke dalam kamar mandi. Mencuci bersih keseluruhan wajahnya lalu segera naik ke atas pondok. Teteh mau apa? Hairina mengekori Areta dengan panik dan penasaran. Takut-takut kalau kakak iparnya itu akan kembali adu jotos dengan Aminah gara-gara mulutnya yang ember. Pokoknya kamu tenang saja, kali ini aku akan main cantik. Tapi tadi kata Teteh mau perang mau isi-isi amunisi. Teteh punya pistol. Teteh gak bakalan nembak-nembak kayak di film-film, entuh, kan? Areta tersenyum, berbalik. Memegang kedua bahu Hairina dan mengerlingkan satu mata penuh arti. Kamu duduk diam saja di sini. Tunggu aku, hanya butuh beberapa menit. Oke, tapi, Teh. Diam dan tenang saja di sini. Areta menekan pundak Hairina agar meluruhkan tubuh duduk ke bawah pada teras serambi, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
Hairina hanya mendengar suara-suara derit langkah Areta di dalam sana yang seperti tak mau diam sambil meremas kedua tangan dengan harap-harap cemas. Areta sendiri di dalam sana bergegas membuka dua koper miliknya. Memilah semua pakaian terbaik dan mencobanya satu persatu di depan cermin. Merias wajahnya secantik mungkin, memakai aksesoris mahalnya yang berkelas, merapikan rambut panjangnya serta menyemprotkan parfum berkelas yang dibelinya di Paris dengan harga puluhan juta untuk sentuhan yang terakhir. Aroma parfum yang dibawa oleh embusan angin sampai keluar dan menusuk masuk ke dalam penciuman Hairina. Hairina sampai memejamkan mata menikmati aroma wangi yang mampu membuatnya merasa di awang-awang. Ya Allah, bau apa ini? Seperti bau surga. Hidung Hairina kembang kempis menghirup aroma itu dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mata saat mendengar derit pintu terbuka. Matanya langsung membulat penuh dengan mulut menganga begitu melihat Areta berjalan keluar dengan tersenyum elegan. Masya Allah, Teteh mau kemana dengan dandanan gelis begini? Mau memperkenalkan diri dengan baik. Ya Allah, Teh, bisa-bisa satu kampung pada pingsan lihat Teteh. Areta mengulum senyum, memakai kacamata hitamnya dan meraih tangan Hairina. Ayo, antar Teteh ke tempat Mas Kai. Hairina mengangguk cepat. Let's go to the real show. Dengan mata berbinar-binar antusias, gadis itu membawa kakak iparnya dengan penuh bangga. Aroma parfum Areta yang terus dibawa embusan angin mampu membuat orang-orang di sepanjang jalan terhipnotis dan terpaku memandangi pergerakan Areta tanpa berkedip sedikitpun. Orang-orang itu sampai berbondong-bondong menyusul berjalan mengikuti Areta di belakang dengan penasaran. Bak seorang artis ibu kota yang masuk kampung dan diikuti oleh seluruh warga dengan antusias. Ai, saha eta? Pertanyaan itu terus terdengar mengikuti langkah Hairina dan Areta. Hairina enggan menjawab dan membiarkan mereka semua berjalan mengikuti dengan rasa penasaran tinggi hingga sampai di gudang penyimpanan. Wanita-wanita yang sedang berkumpul di depan gudang sambil memandangi Kai yang sedang mengerjakan mesin bersama beberapa pemuda langsung menoleh dan terkesiap melihat riuh keramaian orang-orang yang hampir seluruh isi kampung berjalan bergerombol dipimpin oleh Hairina dan seorang wanita yang sangat cantik luar biasa. Bahkan deretan artis Indonesia tak ada yang bisa menandingi kecantikan paripurna wanita sempurna itu. Bak seorang bidadari yang baru saja turun dari kayangan, seluruh orang terhipnotis dan mematung ternganga di tempat. Dengan sendirinya bergerak mundur dan memberikan jalan buat Dewi kecantikan itu berjalan masuk ke dalam gudang menghampiri sekumpulan pemuda yang berjongkok membelakangi. Aminah yang duduk manis dengan genit di dekat Kai langsung mengangkat alis dengan bola mata melebar melihat wanita cantik tersebut. Wow, saha eta? Pertanyaan Aminah spontan membuat Kai menoleh dan langsung bangkit berdiri berbalik ke arah wanita yang berjalan. Sayang, apa? Kening Aminah mengerut dan buru-buru bangkit berdiri. Sayang, Areta mengulum senyum. Melangkah maju, melingkarkan tangan pada lengan Kai dan merebahkan kepala ke pundak suaminya itu dengan manja. Mas Kai sayang, aku kangen, kenapa lama sekali? Suara Areta manja mendayu-dayu. Kai sampai melongo bingung dibuatnya. Kak kamu siapa? Mata Aminah melotot tak suka pada Areta, Areta mengangkat kepala dan menjulurkan tangan kanannya. Perkenalkan, saya Areta Calondra. Istri dari Mas Kai tersayang. Apa? Aminah yang tak percaya mengalihkan pandangan pada Kai yang masih terbengong-bengong menelaah keadaan. Apa dia ini betul istri AA? Kenapa malah bertanya pada suamiku? Areta tertawa kecil. Menggerakkan tangan dengan anggun menyelipkan rambut ke belakang telinga lalu beralih mengusap lembut dada Kai. Mas, apa kamu tidak mau memperkenalkan istrimu ini pada mereka semua? Kedua alis Kai terangkat memandangi Areta kebingungan. Mata Areta langsung melotot pada suaminya dengan tangan yang diam-diam bergerak mencubit pinggang Kai. Iya. Hehe. Kai tertawa cengengesan dengan wajah meringis menahan sakit lalu mengalihkan pandangan melihat ke sekeliling. Punten, atuh, saudara-saudaraku sekalian. Perkenalkan, ini Teh istri saya. Maaf, tidak sempat mengunjungi kalian untuk berkenalan. Bagai orang yang jiwanya terhempas jauh, kedua pundak Aminah langsung merosot lemah dengan wajah pucat pasi. Bagaimana, sudah percaya? Areta menyeringai sinis penuh kepuasan dengan kembali mengulurkan tangan kanannya. Aminah hanya menjabat sekilas dan melepaskan tangan Areta dengan kasar dan berwajah masam. Aduh, tanganmu kasar sekali. Ups, maaf, aku lupa kalau kamu pekerja keras. Bibir Areta terkulum menahan senyum penuh ejekan. Semakin mengeratkan tangan kiri merangkul Kai dengan mesra dan mengibaskan tangan kanan kepada seluruh warga yang menyaksikan mereka. Hai, salam kenal semuanya. Senang bisa mengenal kalian semua. Oh iya, saya dengar, dulu suami saya ini selalu diejek dan tak ada yang mau mendekat. Terima kasih, ya, berkat kalian saya jadi mendapat laki-laki perjaka tulen yang polos tanpa sentuhan wanita. Senang deh rasanya bisa menjadi istrinya, tuturnya mendramatisir. Orang-orang di sekitar langsung memasang ekspresi wajah berbeda-beda. Ada yang melongo, ada yang saling berbisik-bisik dan ada tersenyum kecut dibuatnya. Termasuk dengan para wanita yang sebelumnya menggibahi Areta. Areta kembali memandangi Kai dan tersenyum lembut penuh keanggunan. Sayang, ayo pulang. Panggilnya manja, Kai menelan ludah dan mengangguk-angguk bodoh. Iya sayang, ayo. Tangannya bergerak melepaskan rangkulan tangan Areta dan berganti dengan menautkan jari-jari menggenggam jemari istrinya. Punten, saya duluan, ucapnya pada semua orang dengan tersenyum kikuk. Membawa istrinya berjalan beriringan keluar gudang. Tunggu, suara Aminah yang menginterupsi menghentikan langkah Kai dan Areta, secara serempak berbalik memandangi Aminah yang masih berdiri menantang. Ada apa? Satu alis Areta terangkat menunggu jawaban, Aminah menyilangkan tangan di depan dada dan memaksakan sudut bibir tertarik membentuk seringai. Cih. Jangan terlalu sombong, saya tahu kalau kamu hanya mengejar harta Kang Reza saja. Pupil matanya beralih fokus memandangi Kai. Kang, jangan tertipu dengan wanita cantik ini, lihat saja penampilannya, dia pasti boros dan suka menghamburkan uang. Dia pasti akan memoroti Akang sampai habis dan meninggalkan Akang jika nanti sudah jatuh melarat. Apa maksudmu? Kening Areta mengerut dalam. Sudah sayang, tak usah didengar. Kai menarik Areta kembali berjalan. Tapi Areta menahan kakinya dan semakin menatap Aminah dengan serius. Apa maksudmu? Ulangnya. Minah, sudah, seru Kai memperingatkan. Kang Reza jangan diam, jangan mau disetir olehnya. Jaga mulutmu. Areta ingin menghambur maju, tapi Kai dengan lincah merangkul pinggangnya. Saya bilang kamu hanya mau memoroti harta Kang Reza. Kamu pasti mau menikah karena tahu kalau Kang Reza adalah pewaris perkebunan teh di desa ini, kan?
Pewaris. Areta melongo terkejut sepersekian detik lalu menoleh memandangi Kai dengan berjuta pertanyaan di raut wajahnya. Mas Kai. Kai hanya menyengir dan memamerkan deretan gigi putihnya tanpa sanggup berkata-kata. Jadi, kamu, nanti saya jelaskan di rumah. Areta mengangguk dan kembali meluruskan pandangan pada Aminah. Aduh, saya lupa mengatakan, jika saya adalah pimpinan perusahaan tempat Mas Kai bekerja. Saya pemilik perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Areta mengedarkan pandangan melihat ke semua warga, kalian bisa cari nama Pels pada kolom pencarian di internet kalau ingin tahu lebih jelas. Di sana tercantum dengan detail semua tentangku. Asal kalian tahu saja, saya juga seorang pewaris dari puluhan perusahaan milik ayah saya. Areta menutup dengan lengkungan senyum lebar. Berbalik dan melangkah menarik Kai berjalan. Namun sampai di ambang gerbang gudang ia berhenti dan menoleh kembali. Oh iya, kalian semua akan saya beri diskon besar jika datang berkunjung ke Galeri Pels. Pandangannya kemudian beralih pada Aminah. Terutama untukmu, saya beri free, alias gratis untuk mengubah penampilanmu dari atas sampai bawah. Tersenyum lebar, Areta meluruskan pandangan kembali dan melangkah. Ayo, Ai, kita pulang. Dirangkulnya tangan Hairina berjalan bersama di sisi kanan sementara Kai di sisi kirinya. Terus berjalan meninggalkan sekumpulan warga yang masih melongo terheran-heran tak percaya. Sementara Aminah berdiri dengan penuh malu. Bab 90. Bola-bola cinta, tersenyum-senyum dan tersipu-sipu, Kai berjalan mengikuti istrinya. Hidungnya kembang-kempis penuh kebanggaan karena kelakuan Areta yang akhirnya mau mengakui dirinya di depan banyak orang. Perkataan istrinya yang memanggilnya dengan sebutan Mas Kai tersayang terus berputar-putar seperti kaset rusak dalam pendengaran dan pikirannya. Membuncah perasaan gembira luar biasa seakan bunga-bunga cinta bermekaran menghiasi hatinya. Langkahnya begitu ringan seakan tak berpijak di bumi, seperti terbang ke langit ketujuh, mengawang-awang dan tak ingin tersadar. Otakmu ketinggalan di gudang, pertanyaan Areta yang terdengar judes, ketus bin Galax akan membelenggu kedua kaki Kai dan menariknya kembali menapaki bumi. Kembali tersadar pada kenyataan yang terjadi. Mana ada, sayang, kalau otak saya tertinggal, bagaimana saya bisa berjalan mengikutimu pulang, tanyanya masih disertai cengiran khas yang membuat Areta mendengus tak suka. Sebenarnya bukan tak suka, hanya saja setiap laki-laki itu tersenyum seperti itu, rasanya jantungnya seperti rusak. Bekerja tidak normal. Berhenti tersenyum-senyum bodoh seperti itu. Sudah berapa kali ku bilang wajahmu jelek jika tersenyum. Jadi jangan pernah tersenyum di depanku, senyum Kai langsung surut dengan wajah yang berubah mengerucut masam. Jangan kegeran dengan apa yang kulakukan tadi. Aku melakukan itu bukan karena peduli denganmu, aku hanya tidak suka jika apa yang sudah menjadi milikku diusik orang lain. Senyum Kai kembali mengembang mendengar dirinya diklaim kepemilikan. Menyadari itu, Areta langsung meralat. Maksudku, aku tidak suka jika apa yang ada di sekitarku diganggu orang lain. Hanya aku yang boleh berbuat semaunya padamu. Jadi jangan pikir aku menyukaimu. Tidak, aku tidak menyukaimu, sedikit pun tidak, terangnya dengan mata melotot. Kai mengulum senyum hingga tampak manis membingkai wajahnya. Iya, saya paham, sayang. Bagus, tapi berhenti tersenyum. Aku tak suka senyummu. Mendapat larangan, Kai malah melebarkan senyumannya sampai matanya terlihat menyipit. Jantung Areta mendadak berdegup tak menentu dan salah tingkah melihat senyuman itu. Bol bodoh. Ku bilang berhenti tersenyum. Kedua tangan Areta terangkat mendorong dada Kai dengan kasar lalu berbalik dan mengayunkan kaki melangkah dengan cepat sambil mencebik dan menggerutu tak jelas dududuh. Manis banget, sih. Jadi pengen cium rasanya. Kai kembali tersipu-sipu dan menggelinjang seperti orang kerasukan di tempat. Memandangi punggung istrinya yang menjauh. Hei, apa yang kamu lakukan di situ? Cepat kemari, teriak Areta melengking-lengking memerintah. Iya sayang, I'm coming. Kai mengulum senyum lalu berlari menyusul. Kaki panjangnya dengan cepat sudah membawanya berjalan di belakang Areta. Jadi, apa itu benar? Tanya Areta tanpa berbalik. Terus berjalan lurus ke depan dengan langkah cepat. Apa itu, sayang? Yang perempuan itu katakan. Kai mengerutkan keningnya sambil mengejar langkah istrinya yang sangat terburu-buru seperti orang yang kebelet buang air. Yang mana? Areta menghentikan langkah dan langsung berbalik. Kai yang tidak sempat menghentikan langkah langsung menabrak Areta, hingga wajah cantik wanita itu terbentur di dada bidangnya. Astaga, apa matamu buta? Apa kakimu itu tidak punya rem? Areta mendorong dada Kai dan mendongak memandangi wajah suaminya itu dengan kesal. Siapa suruh berhenti tiba-tiba? Kai merengut dan mengusap dadanya bekas terjaman hidung mancung Areta. Jadi, apa itu benar? Soal pewaris itu, itu. Kai mengulum bibir ke dalam, menunduk dengan tangan kanan mengusap lengan kiri dan satu kaki bergerak mengais-ngais tanah. Kelopak matanya mengerjap-ngerjap. Astaga, aku bertanya padamu. Kenapa kamu malah malu-malu seperti anak remaja yang kasmaran? Itu sebenarnya Areta menegakkan punggung lalu menyilangkan tangan di depan dada. Memandangi suaminya dengan lekat. Iya atau bukan? Tanyanya tegas. Pelan Kai mengangguk masih dengan kepala menunduk malu. Bagaimana aku tidak mengataimu bodoh jika sikapmu seperti ini? Angkat kepalamu dan lihat aku. Jawab, iya atau bukan? Kai mengangkat kepala, balas menatap istrinya. Pelan bibirnya terbuka. Iya, Eyang rencananya ingin memberikan perkebunannya pada saya. Lalu kenapa tidak mengatakannya padaku? Kenapa aku harus mendengarnya dari orang lain? Apa kamu tidak menganggapku istrimu? Kai mengerjap dan terperangah selama 2 detik. Bukan maksud saya seperti itu. Sumpah, saya pikir hal tersebut bukan suatu yang penting. Saya ingin kamu mengenal saya apa adanya. Bukan karena siapa keluarga saya dan apa yang ada di belakang saya. Apa kamu pikir hal itu akan membuatku berubah sikap? Bukan. Bagaimana orang tidak menganggapmu bodoh jika sikapmu seperti ini? Aku tidak memintamu untuk menyombongkan diri, tapi setidaknya kalau kamu bukan orang yang kesulitan jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Kesulitan pun harusnya kamu bisa membela diri, angkat kepalamu, jangan jadi laki-laki lemah, dan jangan jadi orang yang terlalu baik. Jangan biarkan orang mengejek dan seenaknya menginjak-injak dirimu. Lawan mereka. Kai terdiam terperangah. Tatapan mata Areta kali ini memang terlihat tajam, tapi Kai bisa melihat dukungan yang terselip dari sorot matanya. Kaindra Alvareza. Kedua alis Kai terangkat terkejut, untuk pertama kali telinganya mendengar wanita itu memanggil namanya lengkap dengan intonasi suara tenang tanpa tekanan. Kamu itu laki-laki yang sudah menikahiku, seorang Areta Chalondra. Seorang pimpinan perusahaan besar. Jika kamu berniat ingin hidup selamanya mendampingiku, maka angkat kepalamu tinggi-tinggi.
Buang jauh-jauh rasa malumu, buang jauh-jauh rasa rendah dirimu. Buat dirimu bisa sejajar denganku. Mengerti? Ho, mengerti atau tidak? Iya, sayang. Saya mengerti, jawab Kai cepat disertai anggukan kepala. Jangan cuma iya, tapi masih sabar jika diinjak-injak orang lain. Areta mendengus dan mendelikkan mata kesal. Terus terang, aku panas mendengar kisahmu yang dihina oleh orang-orang. Apa perempuan-perempuan di sini tak pernah melihat dunia luar? Apa mereka pikir mereka sudah sangat cantik sampai melakukan hal itu padamu? Heran, muka kampung saja belagu. Kamu juga, jadi laki-laki lembek begitu. Masa sama perempuan saja takut? Saya kan laki-laki, tak mungkin membalas perlakuan kasar perempuan. Tetap saja, jangan mau diinjak-injak oleh yang namanya perempuan. Areta mencebik, tapi sepersekian detik kemudian tersadar dengan perkataannya dan segera meralat. Kecuali denganku, aku pengecualian. Hanya aku perempuan satu-satunya yang boleh menginjak-injakmu. Hanya aku yang boleh memakimu, memukulmu, membentakmu, memerintahmu. Hanya aku, paham. Kai mengulum senyum dan mengangguk. Lia, saya paham, sayang. Mulai hari ini saya berjanji hanya akan tunduk pada satu perempuan saja, yaitu kamu, tegasnya, tapi detik berikutnya meralat. Tapi masih ada satu perempuan lagi, sih. Boleh, tidak boleh, tapi, tidak boleh. Hanya aku seorang, tapi perempuan itu, emak. Emak, iya, ibu saya maksudnya, mulut Areta spontan membulat membentuk huruf O, kalau itu boleh. Jadi hanya dua perempuan. Selebihnya kamu harus melawan. Siap, Nyonya. Kai mengangkat tangan ke pelipis memberi hormat. Bagus. Sekarang tunjukkan kebun mana yang akan kamu warisi. Serius ingin melihatnya. Tentu saja aku harus tahu seberapa besar harta suamiku. Jangan sampai nanti dia berani-berani menjual sebagian aset warisannya untuk melirik perempuan lain. Kai semakin mengulum senyumnya. Baiklah, ikut saya. Kai meraih tangan Areta, menautkan jari-jari besarnya ke sela jemari wanita itu. Menggenggamnya erat lalu menarik dan membawanya berjalan. Berjalan jauh menyusuri jalan setapak di tengah-tengah tumbuhan teh yang hijau. Kemudian menaiki bukit-bukit kecil menuju ke sebuah gazebo kecil yang berada di puncak perbukitan. Kai kemudian memegang pundak Areta dan memutar tubuh istrinya itu menghadap ke depan. Yang kamu lihat saat ini, itulah perkebunan itu. Pupil mata Areta melebar. Mengedar memandangi hamparan hijau yang sangat luas sejauh mata memandang. Tersusun-susun rapi seperti anak tangga yang terlihat sangat indah. Maksudmu, ini yang di depan, sampai mana? Kai merapat ke punggung Areta, meraih tangan kanan istrinya dan mengangkat telunjuknya ke atas menunjuk hamparan kebun teh di hadapannya. Mulai dari sini sampai. Kai menggerakkan tangan istrinya dari depan, berputar dan kembali ke depan. Ke sini. Areta terkesiap, lantas menoleh memandangi Kai. Maksudmu? Semuanya, semua yang ada di sini. Seluas ini. Kai mengangguk, melepaskan tangan Areta dan beralih memeluk Areta dari belakang. Melingkarkan tangan dan menjatuhkan dagu di pundak istrinya. Iya, sayang, semuanya. Sejauh matamu memandang, Areta menelan ludah saat matanya bersirobot dengan tatapan suaminya. Cepat-cepat mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Kalau keluargamu sekaya ini, kenapa kehidupanmu seperti orang miskin? Maksudku, kenapa bisa sederhana? Kenapa barang-barang di rumahmu begitu saja? Penampilanmu juga kena, karena keluargaku bukan orang yang suka dengan kemewahan, potongnya cepat menyela. Kami hidup berdampingan dengan banyak orang yang tidak mampu, jika memamerkan kehidupan yang berbeda jelas akan menimbulkan iri hati pada banyak orang, mereka akan membandingkan nasib mereka dan tidak mensyukuri apa yang mereka miliki. Eyang tidak mau hal itu sampai terjadi. Lagi pula, kami sekeluarga cukup puas dengan apa yang ada. Semua ini hanya titipan dari Tuhan. Yang patut kami banggakan hanyalah kesehatan dan umur, yang masih diberi kesempatan bernapas hingga detik ini. Mendengar penuturan Kai, entah mengapa Areta menjadi malu sendiri. Kesombongannya seakan terbungkam dengan kesederhanaan dari laki-laki yang saat ini memeluknya dengan erat dari belakang. Menyadari itu, Areta langsung melepaskan rangkulan tangan Kai dari perutnya, tapi Kai menahan tangannya. Sebentar saja, biarkan saya memeluk seperti ini sebentar, bisik Kai di telinga Areta dan diakhiri dengan kecupan kecil di pipi. Areta seketika mematung, terpaku seperti patung es yang berdiri tegak dengan kaku dan kedua tangan yang masing-masing terbujur dingin di samping tubuh. Sementara jantungnya berdebar-debar dan bertalu-talu seperti mesin rusak. Jauh di dalam hati merasa seperti ada percikan kembang api yang meletus dan merebak menjadi percikan-percikan kecil yang merambat ke seluruh aliran darah. Areta membiarkan wajah Kai menumpu di pundaknya, membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa dan menerbangkan anak-anak rambut panjangnya. Sementara Kai sendiri tak bergerak sedikit pun dari mendekap istrinya, tidak terlalu erat agar istrinya itu tidak merasa sesak, tapi tidak juga longgar agar wanita itu tidak lari. Selama beberapa saat keduanya saling diam memandang jauh ke depan dengan pikiran masing-masing. Memandangi hijaunya tumbuhan, memandangi burung-burung yang berterbangan secara berkelompok. Memandangi langit yang mulai berubah warna. Warna kebiruannya menghambur dan terpecah. Memunculkan bias gradasi ungu valet dan orange kemasan. Sampai akhirnya perlahan-lahan Kai merenggangkan pelukan dan memutar tubuh istrinya berbalik menghadap padanya. Menunduk memandangi wajah istrinya yang entah mengapa bersemu merah. Mengangkat kedua tangan membenahi anak-anak rambut yang berterbangan dan menyelipkan ke belakang telinga. Kembali memandangi keseluruhan wajah istrinya dengan lama dan dengan jantung yang bergemuruh. Seakan banyak kaki yang berlarian dan bermain bola di dalam hatinya, menendang bola itu hingga membentur-bentur rongga hatinya. Andaikan tak ada suara embusan angin serta kicauan burung-burung yang berterbangan, pastinya mereka akan saling mendengar degup jantung masing-masing yang bertalu-talu. Kai menangkup wajah istrinya dengan kedua tangan, mengangkat pandangan istrinya agar hanya terfokus melihat padanya, kemudian perlahan-lahan menunduk memajukan wajah hendak menggapai bibir mereka yang terkatup rapat. Saat bibir Kai sudah hampir menggapai bibir istrinya, tangan Areta bergerak refleks menoyor kepala Kai menjauh. Enak saja mau cium-cium. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.